Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadhan Nursetia dengan NIM 23307110119 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis formulasi kebijakan publik. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait formulasi kebijakan. Jadi, formulasi kebijakan publik ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan karena pada tahapan ini menentukan arah, bentuk, serta efektivitas kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam menjawab permasalahan publik. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan publik menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Wibawa yang menyebutkan bahwa kebijakan publik ini merupakan bagian keputusan politik berupa program perilaku untuk mencapai target rumusan negara. Yang kemudian di sini ada dari Thomas Erdai yang mengemukakan bahwa kebijakan publik ini mencakup 3 dimensi, yaitu apa yang hendak dilakukan, mengapa diperlukan, dan apa hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut David Aston, kebijakan publik merupakan cerminan dari aktivitas pemerintah yang menghasilkan dampak bagi masyarakat atau the impact of government activity. Dari ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ini merupakan keputusan strategis oleh pemerintah sebagai respon terhadap permasalahan masyarakat dan diwujudkan melalui tindakan terencana dengan landasan hukum formal untuk mencapai kesejahteraan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus kebijakan publik. Menurut Malau et al. Dalam Rani pada tahun 2024, siklus kebijakan publik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penetapan agenda atau agenda setting. Tahap ini adalah proses awal di mana pemerintah menentukan masalah apa yang layak diprioritaskan untuk ditangani. Tidak semua masalah publik ini bisa masuk ke dalam agenda, dikarenakan dipilih berdasarkan tingkat urgensi, dampak sosial, tekanan politik, dan juga liputan media. Yang kedua adalah formulasi kebijakan atau policy formulation. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dirancang untuk mengatasi masalah yang telah dipilih. Prosesnya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat, guna mencari kebijakan yang efektif, efisien, adil, dan dapat diterima secara politik. Yang ketiga adalah implementasi kebijakan atau policy implementation, di mana pada tahap ini implementasi adalah penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui program dan juga kegiatan. Keberhasilannya ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan atau policy evaluation, di mana tahap ini menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Evaluasi ini melihat hasil, dampak, dan kendala yang muncul selama pelaksanaan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan atau penyusunan kebijakan baru agar lebih efektif dan juga relevan. Selanjutnya adalah pengertian formulasi kebijakan. Menurut Agustino, proses perumusan kebijakan merupakan tahapan krusial yang akan menentukan arah dan masa depan suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Subarsono, formulasi kebijakan ini merupakan proses pengembangan berbagai alternatif solusi dan keterlibatan aktif dalam memilih opsi terbaik. Sedangkan menurut Handoyo, formulasi kebijakan ini merupakan tahapan penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga penjelasan tentang formulasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan publik adalah proses strategis penyusunan, arah, dan isi kebijakan untuk menjawab permasalahan publik secara efektif dan terukur yang melibatkan analisis mendalam, partisipasi stakeholder, dan pertimbangan dampak sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang selanjutnya di sini adalah tahapan formulasi kebijakan menurut Winarno. Yang pertama adalah perumusan masalah. Untuk memastikan perumusan masalah ini dilakukan secara tepat, permasalahan yang menjadi target kebijakan harus diidentifikasi dan dipahami secara mendalam. Mengingat hakikat kebijakan publik adalah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua adalah penyusunan agenda kebijakan. Seleksi prioritas masalah untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan ini
Permasalahan yang lolos seleksi dan masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan yang umumnya melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Yang ketiga adalah pencarian solusi melalui alternatif kebijakan. Di sini adanya kompromi dan negosiasi untuk menemukan alternatif terbaik. Untuk menyelesaikan agenda dan menetapkan kebijakan, dilakukan serangkaian kompromi dan negosiasi guna menemukan alternatif terbaik yang memberikan manfaat optimal bagi kepentingan masyarakat luas. Dan yang keempat atau yang terakhir, ini adalah penetapan kebijakan, di mana menetapkan rumusan final kebijakan yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang kuat sebagai agenda publik yang wajib dilaksanakan. Yang selanjutnya di sini ada model-model formulasi, yaitu yang pertama adalah model kelembagaan atau institusional model, di mana kebijakan publik adalah tugas dan wewenang pemerintah yang fokus pada fungsi kelembagaan dalam memformulasikan kebijakan. Selanjutnya adalah tentang model-model formulasi. Yang pertama ada model kelembagaan, di mana kebijakan publik ini merupakan tugas dan wewenang pemerintah, dan model kelembagaan ini fokus pada fungsi kelembagaan dalam memformulasikan kebijakan. Yang kedua adalah model proses, di mana di sini politik itu sebagai hasil dari serangkaian proses, yaitu identifikasi masalah, agenda, perumusan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga adalah model sistem politik, di mana kebijakan ini sebagai respon sistem politik terhadap input atau tuntutan dan dukungan menjadi output atau keputusan. Selanjutnya adalah aktor dalam formulasi kebijakan. Yang pertama ada pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, menteri maupun pejabat pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat sipil, LSM ataupun organisasi profesional. Yang ketiga adalah sektor swasta, yaitu organisasi bisnis, media, dan organisasi keagamaan. Aktor formulasi kebijakan. Yang pertama, peran ini selalu melibatkan lebih dari satu pihak yang saling berinteraksi. Yang kedua adalah menunjukkan tindakan individu sesuai posisi dan fungsinya dalam struktur sosial. Yang ketiga, peran ini muncul melalui partisipasi berbagai aktor dalam dinamika sosial. Dan yang terakhir adalah peran menjadi penghubung antara identitas dan tindakan yang diharapkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi. Yang pertama adalah faktor politik, di mana stabilitas pemerintahan, dinamika antar partai, dan tekanan legislatif ini dapat mempengaruhi formulasi. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu kemampuan anggaran, pendapatan negara, inflasi, dan kelayakan fiskal. Yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya, yaitu nilai masyarakat, norma sosial, budaya lokal, dan perubahan demografi ini dapat mempengaruhi formulasi. Selanjutnya, tantangan utama dari analisis formulasi kebijakan ini adalah yang pertama, minimnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan kebijakan yang dihasilkan ini tidak berbasis pada kebutuhan publik, melainkan lebih kepada kompromi politik. Dan yang kedua adalah dominasi kepentingan elit dan politik. Tidak jauh berbeda, yaitu dapat menyebabkan kebijakan cenderung bersifat elitis, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh aktor-aktor dominan yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Baik, di sini kesimpulannya adalah formulasi kebijakan publik itu merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang fungsinya sebagai jembatan strategis untuk mengubah masalah publik menjadi alternatif solusi yang sah dan terukur. Prosesnya mencakup identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan alternatif, dan penetapan kebijakan final. Model-model seperti rasional komprehensif dan inkremental memberikan kerangka kerja bagi perumus untuk memilih opsi dengan peran sentral dipegang oleh berbagai aktor mulai dari birokrasi, legislatif, hingga masyarakat sipil. Kualitas formulasi ini sangat ditentukan oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam praktiknya di Indonesia, proses ini menghadapi tantangan signifikan berupa minimnya koordinasi antar lembaga dan dominasi kepentingan elit yang semuanya berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan akhir yang ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.